Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, tolong dicek dulu kondisi ruangannya bersih atau ada sampah. Bersih, Bu. Baik, kalau udah bersih berarti ruangannya udah nyaman. Kita juga berarti udah siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Untuk Rizky, ketua kelas, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kan minggu lalu kita udah membahas materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, subbab di kegiatan ekonomi itu ada perilaku produksi, distribusi, dan perilaku konsumsi. Nah, untuk hari ini kita melanjutin subbab yang perilaku konsumsi. Nah, gimana nih anak-anak, masih ingat nggak untuk subbab yang perilaku produksi dan distribusi itu apa aja? Jadi produksi itu adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kalau distribusi itu proses menyalurkan hasil produksi tersebut. Oke, bener ya. Jadi perilaku produksi itu tadi membuat barang ataupun jasanya, dan distribusi itu menyalurkannya. Nah, jadi ketiga komponen itu, produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan nih. Jadi perilaku konsumsi ini harus kita bahas juga hari ini untuk melanjutkan materi kita minggu lalu. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada ibu pakai model pembelajaran yaitu discovery learning. Nah, untuk discovery learning ini anak-anak bisa mengamati, terus mengklasifikasikan, mengukur, memprediksi, serta menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Untuk metode pembelajarannya itu ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan pendekatannya itu saintifik. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi, serta mampu mengidentifikasi faktor dan fungsi konsumsi. Nah, ibarat di pembelajaran hari ini anak-anak bisa tahu apa itu pengertian konsumsi, terus itu juga tujuannya, serta dapat mengidentifikasi nih faktor konsumsi itu apa dan fungsi dari konsumsi tersebut. Nah, di sini banyak nih berita-berita artikel kayak tentang yang pertama nih, konsumsi LPG 1 dekade melejit. Nah, ada kata-kata konsumsi LPG. Terus ada juga perubahan pola konsumsi masyarakat, tren belanja online di tahun 2025. Kenapa nih perubahan pola konsumsi di masyarakat? Terus juga ada 6 manfaat konsumsi jahe di tengah pandemi itu. Kan banyak banget ya di sini di-mention kata-kata konsumsi. Nah, maka dari itu konsumsi bakal kita bahas hari ini. Apa sih konsumsi itu? Oke, langsung aja ke pengertian konsumsi. Jadi, konsumsi itu merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa. Nah, jadi konsumsi itu merupakan kegiatan kita memakai suatu barang ataupun jasa itu. Nah, kita sebagai orang yang menggunakan itu dinamakan konsumen. Nah, jadi konsumsi itu kegiatannya dan kita itu adalah konsumennya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan konsumsi. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan. Jadi konsumsi dalam memenuhi kebutuhan ini berarti konsumsi itu memenuhi kebutuhan dasar kita nih anak-anak. Kayak misalnya kita kebutuhannya makan, terus itu juga menggunakan pakaian, tempat tinggal, transportasi, banyak banget ya. Jadi kebutuhan dasar kita itu dapat dipenuhi dengan konsumsi ini. Yang selanjutnya yang kedua itu ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup ini diartikan ketika kita membeli barang ataupun jasa itu dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Misalnya nih, ketika kita anak-anak misalnya beli kasur baru nih yang lebih nyaman untuk kalian tidur. Nah, berarti dengan kalian membeli atau mengkonsumsi kasur tersebut, kalian bisa meningkatkan kenyamanan kalian tidur, terus itu kalian bisa lebih puas, kualitas tidurnya juga lebih bagus. Nah, dengan itu meningkatkan kualitas hidup merupakan salah satu tujuan dari konsumsi. Yang ketiga ada status sosial. Nah, konsumsi untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan seseorang nih. Nah, misalnya dengan membeli barang-barang dengan nilai ekonomi yang tinggi atau mewah. Nah, ketika anak-anak membeli suatu barang yang nilai ekonomi yang tinggi, otomatis berarti status sosial kalian meningkat kan. Nah, oleh karena itu status sosial ini juga menjadi tujuan dari konsumsi. Nah, jadi ada tiga ya, ada
memenuhi kebutuhan, terus ada meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan status sosial. Oke, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada 4 nih. Yang pertama ada pendapatan. Nah, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin besar juga kemampuannya untuk mengkonsumsi suatu barang. Kayak kalau gajinya lebih tinggi, ya berarti dia bisa beli barang yang lebih banyak kan, lebih bisa mengkonsumsi barang yang lebih banyak. Nah, terus yang kedua ada harga nih. Harga barang dan jasa akan mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli. Kalian kalau beli suatu barang, lihat-lihat dulu nggak harganya kan? Kalian mikir-mikir dulu nggak? Jadi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Terus ada preferensi atau selera nih. Nah, selera orang kan beda-beda ya. Jadi selera konsumsi orang juga beda-beda. Nah, jadi selera ini akan mempengaruhi jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Gitu. Yang terakhir ada sosial dan lingkungan. Nah, sosial dan lingkungan ini tekanan sosial dan pengaruh lingkungan sekitar dapat mempengaruhi pola konsumsi. Jadi misalnya teman kalian beli suatu barang, nah kalian pengen juga membeli barang tersebut. Nah, itu merupakan faktor dari konsumsi yang di bagian sosial dan lingkungan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya berarti udah paham ya tentang faktor-faktor ini dan yang materi yang udah disampaikan. Kalau gitu ibu yang mau tanya ke kalian. Nah, dari keempat faktor yang udah ibu jelasin ini, faktor mana nih menurut kalian yang paling mempengaruhi? Yang menurut kalian ya? Oke, boleh ibu dulu ya. Faktor yang paling mempengaruhi itu harga, Bu. Karena ketika harga naik, maka daya beli uang jadi turun. Dengan jumlah uang yang sama, orang cuma bisa beli lebih sedikit barang. Akibatnya banyak rumah tangga akan mengurangi jumlah yang dibeli itu. Oke, benar. Oke, lanjut Desi. Kalau menurut saya itu faktor pendapatan ibu, karena pendapatan ini menentukan seberapa banyak orang sanggup membeli suatu barang itu. Kalau misalnya gajinya naik, pasti lebih banyak dong yang konsumsinya. Kalau gajinya turun, lebih dikurangi juga. Oke, nggak ada yang salah ya yang dikatakan oleh rekan kalian, Irul dan Desi. Jadi menurut mereka tadi apa pendapatan dan harga ya. Oke, boleh beri aplaus dulu untuk Desi. Nah, selanjutnya ada materi yang terakhir itu tentang fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsinya ada 2 nih. Yang pertama sebagai penggerak roda perekonomian. Jadi ini diartikan ketika konsumsi itu merupakan komponen penting dalam perekonomian karena mendorong produksi barang dan jasa. Tadi kayak kita kan pasti beli barang ataupun jasa itu kan dengan mengkonsumsi barang ataupun jasa itu. Nah, itu merupakan fungsi di bagian penggerak roda perekonomian. Maka semakin banyak yang beli di suatu negara itu, maka roda perekonomiannya juga lebih meningkat. Nah, selanjutnya ada menentukan tingkat kesejahteraan. Nah, tingkat kesejahteraan konsumsi masyarakat ini menjadi indikator tingkat kesejahteraan suatu negara. Nah, ketika konsumsinya juga meningkat di suatu negara itu, maka kesejahteraan di negara tersebut juga dapat diartikan meningkat juga. Nah, ketika itu merupakan fungsi dari konsumsi. Jadi ada 2 ya fungsinya. Nah, di sini ada artikel yang terkait analisis perilaku konsumsi melalui gaya hidup pada usia remaja. Nah, pada usia kalian nih. Nah, jadi hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa remaja itu umumnya suka belanja. Suka belanja Kak? Suka. Belanja, suka nongkrong ya? Suka. Nah, dari analisis dari artikel ini tuh perilaku remaja itu suka belanja, suka nongkrong, suka liburan. Tetapi kalian kalau remaja itu hanya mengikuti keinginan kalian atau nggak cuma FOMO ya namanya. Jadi kalian juga tuh harus punya kesadaran nih akan kebutuhan pokok dari kalian, nggak cuma mementingkan keinginan kalian aja gitu. Boleh Bu. Nah, udah selesai materinya. Tadi ada pengertian, terus itu juga ada tujuannya, fungsi, dan apa lagi tadi? Paparannya. Nah, kalau udah ibu paparin semua sampai sini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Berarti udah pada ngerti ya? Nah, anak-anak kelihatannya lemes semua nih. Gimana kalau kita ngerjain teka-teki dulu biar kalau lemes lagi, mau nggak?
Yeay. Satu lagi dong, dua, tiga. Satu, ya sih. Satu, dua, tiga. Apa nih? Pengeluaran dulu. Mantap, ini udah pada fokus semua, terus ada semangat banget ya. Nggak lemes lagi kayak tadi. Ya Bu. Semangat. Nah kalian kalau udah semangat semua, di sini Ibu ada reward nih. Baginya kelas kelas. Jangan sendiri ya. Nah, tadi kan udah speaking nih. Nah, selanjutnya sesuai dengan kelompok tadi, anak-anak Ibu minta untuk menganalisis nih. Jadi kalian sebagai konsumen, pasti kalian tadi kayak beli jajan, beli pautan gitu kan pasti gimana? Ya, nah kalau dianalisis kayak yang pertama analisis data konsumsi kalian. Kayak misalnya kalian habis beli apa, terus dicatat nih data konsumsinya. Terus juga dianalisis perilakunya. Jadi kayak misalnya perilakunya itu yang kalian konsumsi itu merupakan kebutuhan kalian atau hanya keinginan kalian. Nah terus juga kasih juga perilaku yang bijak. Misalnya kalau misalnya itu keinginan kalian, bijaknya kayak mana, yang nggak bijaknya kayak mana gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Mulai diskusi. Iya boleh mulai diskusi. Jadi kami dari kelompok 1 izin presentasikan jawaban kami. Jadi kami itu jajan di kantin dan juga minuman manis itu konsumsi yang kami lakukan. Jadi yang pertama analisis data konsumsi. Yang pertama jajan di kantin itu jajannya gorengan, keripik dan minuman manis. Hampir setiap hari membeli minuman kemasan manis, jarang membawa bekal dari rumah. Nah, kemudian analisis perilaku konsumsi kami. Jadi kami ini banyak pengeluaran masuk kategorinya itu keinginan, itu bukan kebutuhan. Karena kan kalau kebutuhannya itu kayak makanan pokok ya, kayak beras, nasi, gitu kan. Nah, sedangkan kami ini mengonsumsi minuman manis, teh gurih, cuma karena suka rasanya dan juga ikut teman gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kami membeli itu rasanya enak, terus pengaruh teman sebaya di kantin, terus iklan minumannya, terus belum paham risiko kesehatan jajanan tinggi gula dan juga minyak. Nah, contoh juga di sini ada contoh perilaku bijak dan tidak bijak. Jadi perilaku bijak itu sarapan di rumah sebelum sekolah, terus kadang beli air mineral biasa. Terus yang kalau tidak bijak itu membeli minuman manis setiap hari, terus jajan gorengan berkali-kali tanpa memikirkan kesehatan dan hemat seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Kita evaluasi dulu ya. Jadi tadi kelompok 1 itu keinginannya beli apa tadi, jajanan manis, gorengan. Nah jadi untuk kelompok 1 berarti harus dikurangi ya jajanan manis sama beli gorengannya, lebih baik bawa bekal dari rumah. Oke, selanjutnya nih, boleh dulu. Ya, mulai dulu.
komunikasi keluarga. Kemudian contoh yang tidak bijaknya yaitu sering check out barang kecil yang tidak penting, seperti membeli kosmetik atau aksesoris yang jarang dipakai hanya karena itu tren atau FOMO. Oh, yang namanya Jangan itu kami ya. tampil sama aja sebelas. Sekian dari kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 sering belanja online ya. Iya, Bu. Sama beli tautannya kebanyakan ya. Iya. Jadi harus dipilih-pilih lagi ya mana yang keinginan kalian, mana yang kebutuhan kalian. Nah, untuk kelompok 2 mungkin karena waktunya udah mau habis, kelompok 2 bisa dikirim ke ibu aja ya untuk analisisnya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, selesai sudah tentang analisis dari perilaku konsumsi ini. Nah, terus anak-anak di sini Ibu ada evaluasi mandiri untuk kalian. Nah, untuk evaluasi mandiri itu dikerjakan di Google Form. Nah, untuk link Google Formnya sudah Ibu kirim semalam ke Rizky. Rizky udah di-share belum ke teman-temannya? Ibu malam. Ngecek dulu, Ibu. Enggak, Google Formnya Ibu kunci kok. Adil. Datang. Oke, kerjain ya. Udah, Bu. Udah. Lagi Ibu cek ya untuk hasilnya. Nah, kalian udah diskusi kelompok, udah ngerjain evaluasi mandiri juga. Terus sekarang siapa nih yang bisa memberi kesimpulan tentang materi hari ini? Oke, boleh chapter boleh. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna baik itu barang atau jasa. Dan tujuannya ada 3 yang tadi dijelaskan, bahwa memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup, dan status sosial. Serta faktor yang mempengaruhinya itu ada pendapatan, harga, selera sosial, dan lingkungan. Untuk fungsi itu ada 2, sebagai penggerak dari roda perekonomian dan menentukan tingkat kesejahteraan. Oke, benar ya apa yang kata Syatu tadi. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa tadi yang Ibu bilang kegiatan ekonomi itu ada 3 tadi itu saling berkaitan semua ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita kan udah ngebahas 3 sebab itu. Jadi berharap anak-anak semua bisa paham tentang materi kegiatan ekonomi ini. Baik, Ibu. Nah, jadi Ibu juga punya saran buat anak-anak tadi tentang perilaku konsumsi. Kalian nggak boleh konsumtif ya sebagai konsumen, nggak boleh FOMO ikut-ikut teman-temannya beli tumbler gitu tadi. Padahal kalian udah ada tumblernya kayak gitu ya. Jadi harus pintar-pintar nih memilih yang mana kebutuhan dan mana keinginan. Baik, Ibu. Nah, baik. Jadi untuk tugas di rumah nanti Ibu bikinin kuis interaktif. Jadi ngerjainnya bakal seru pakai workflow juga. Nanti Ibu kirim linknya ke Rizky, kalian kerjain di rumah ya. Baik, Ibu. Nah, udah selesai nih rangkaian materi kita hari ini. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doa. Oke, Bu. Bersiap. Siap. Baca doa dimulai. Doa selesai memberi salam